Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sering melihat ataupun mendengar ada jemaat yang mengisi pujian dalam ibadah, baik itu vokal group ataupun paduan suara. Dulu ketika belum masuk dalam masa pandemi, saya sering sekali melihat jemaat mengisi pujian di gereja. Kalau dalam masa pandemi seperti ini, jemaat membuat video dan diputar secara live streaming dalam ibadah. Biasanya bukan hanya jemaat setempat yang mengisi pujian, tetapi juga ada dari gereja-gereja lainnya. Tentu saja mereka melakukan atau melantunkan pujian itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita juga akan melihat Nehemia yang membentuk dua kelompok paduan suara yang besar dalam upacara pentahbisan tembok Yerusalem. Bacaan kita terambil dari Nehemia pasal 12 ayat 31 sampai 37. Kalau kita lihat bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Nehemia pasal 12 ini termasuk dalam tema pekerjaan Nehemia berlanjut. Kita dapat melihat bagaimana sosok Nehemia sebagai seorang pemimpin yang penuh pengabdian, bersemangat dan juga setia. Dia tidak akan membiarkan keberhasilan atau kesukaran menghalanginya untuk melanjutkan tugas-tugasnya. Jadi kalau kita lihat dari awal kitab ini, kita akan menemukan bahwa Nehemia memiliki tugas untuk memimpin bangsa Israel membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur. Ketika di awal mereka memulai melakukan penahbisan sebelum pekerjaan pembangunan, sama seperti dalam bacaan kita ini bahwa mereka juga melakukan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur, dengan ceracap, gambus dan kecapi pada tembok Yerusalem. Orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat dan dibawa ke Yerusalem. Dan juga berkumpul kaum-kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem. Kemudian para imam mentahirkan dan seluruh umat. Lalu tembok-tembok dan pintu-pintu gerbang. Bapak Ibu, mentahirkan berarti upacara pentahbisan mencakup berpuasa, mempersembahkan kurban, mandi, dan kemudian memakai pakaian yang telah dicuci bersih. Kemudian tidak melakukan hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu dan memecik pintu gerbang dan tembok dengan darah hewan kurban. Dalam bacaan kita, Nehemia mempersilahkan para pemimpin naik ke tembok, dan ia membentuk dua kelompok paduan suara yang besar. Kelompok paduan suara yang satu berarak ke kanan, di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Lalu kelompok paduan suara yang kedua itu berarak ke kiri, melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Jadi diceritakan, orang-orang yang turut mengambil bagian dalam paduan suara untuk pentahbisan tembok Yerusalem. Ada para imam, masyarakat Yerusalem, dan juga luar Yerusalem yang tentu saja mereka persembahkan untuk Tuhan. Paduan suara sebagai bagian ibadah bangsa Israel sudah dibentuk sejak masa Daud. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Nehemia menata kembali kesatuan umat Israel yang lama terpecah. Kesatuan umat terjadi bila praktek ibadah semua suku Israel kembali dipersatukan. Di bait suci yang berada di Yerusalem sajalah
pujian dan penyembahan kepada Allah kembali dinaikkan. Mereka mewakili dan mengajak umat dengan menyerukan rasa hormat, rasa syukur dan pujian kepada Allah secara bersama-sama selama proses ibadah yang dilakukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita semua diajak dan diingatkan agar kita terus memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Puji-pujian yang kita lantunkan, yang kita lakukan, semua itu memiliki makna dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan hanya lewat nyanyian mazmur, bukan hanya lewat kidung puji-pujian dan juga nyanyian rohani saja kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, itu bentuk ucapan syukur kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Lewat tindakan kita, lewat tingkah laku, lewat tutur kata kita kepada sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.